Silakan Bang Ray. Sama siapa ini mau sampaikan? Iya, mau nanya atau mau apa gitu, mau joget boleh juga. Boleh joget? Boleh, silakan. Nanti Bang Juma nggak terima. Lah, kenapa nggak terima? Kan memang beribadah kalian joget. Harus Iya. hargai itu. Iya, kok tahu? Ya tahu lah Bang, viral kok. Pernah Kristen? Pernah Kristen. Berarti pas kamu Kristen ibadahmu joget-joget. Iya, ada jogetnya Bang, salto-salto gitu. Pantas kamu pindah kalau kayak gitu. Katanya gereja sesat Bang ya. Hai, berarti gereja yang kau tempati kemarin itu sesat. Wih, semua gereja karismatik sesat, luar biasa. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Banyak. Oke, yang simpel aja, yang simpel Bang Juma. Iya. Nah, aku mau tanya nih. Pendeta kan ada sekolahnya, makanya dia Iya. menjadi pendeta. Jadi ustadz itu siapa yang ngangkat dia jadi ustadz? Hah? Ustadz Ustadz itu artinya apa? Tadi saya kan kurumnya si Tahta, saya tanya dia Ustadz Tahta katanya. Yang mengangkat jadi Ustadz Tahta siapa? Nggak bisa jawab. Coba. Ya, Ustadz itu kan apa? Guru, orang yang ngajar. Iya, yang angkat dia gelarnya di Ustadz itu siapa? Ya muridnya lah. Oh, muridnya. Bang, tadi di komalku kau Bang. Sudah Iya, dijawab, itu aku bilang. Ustadz Tahta nggak bisa jawab tadi, kan muter-muter kan? Sudah dijawab tadi. Fitnah ya, jam. Apa coba Saya dijawabnya? Sebagai Apa seorang coba dijawab? pemilik komal saya harus jawab nih. Tadi di komal saya Anda dan sudah dijawab itu. Iya, coba apa dijawabnya? Kalau ada jawabannya, coba apa dibilangnya? J, coba apa dibilangnya? Atau Kalau ada siapapun yang jawaban- mengajar itu kalau dalam ranah Islam bisa dipanggil Ustadz. Memang kenapa? Itu meskipun dia penghargaan. masih anak kecil gitu. Ya kalau dia ngajar, Iya, biarpun anak kecil dia udah bisa dipanggil kalau Ustaz. dia ngajar, Iya, kalaupun dia masih ini kalau dia SD lah. pendidik bisa, kenapa tidak? Berarti tidak ada batas usia. Kenapa, saudara? Kenapa Anda heran ketika ada manusia dipanggil Iya, Ustadz, ya. sedangkan Ustadz itu adalah Gini, gelar Bang kepada Juma, manusia. gini, Tapi gini. ada manusia kau gelari Tuhan. Oke, Kamu bentar, nggak heran? bentar, gini. Kenapa saya menanyakan itu? Karena ada yang mualaf baru mualaf seminggu 2 minggu udah jadi ustadz gitu. Kok bisa? Ya kalau dia dapat hidayah, belum dapat ilmu, kenapa Iya, tidak? iya. Hidayah dari mana? Masa baru agama masuk pindah agama ke Islam udah jadi ustadz? Ya suka-suka mereka lah. Ada juga orang yang pertanyaan sudah usianya 70 tahun lebih nggak dipanggil Ustadz di Islam. Apa masalahnya? Iya, kan jadi pertanyaan itu. Masa 2 minggu baru mualaf udah jadi Iya, ada juga. gitu loh. Ya, Ada itu juga teman saya baru mualaf sebulan oleh keluarganya dipanggil Ustadz. Ada anak didik saya ya, seorang dokter ahli bedah jantung. Baru sebulan ketika dipanggil sama keluarganya dipanggil Ustadz. Meskipun itu tujuannya untuk memperolok-olok, tapi memang pantaslah dia dipanggil Ustadz sama mereka. Kenapa? Karena keluarganya belajar tentang Tuhan dari siswa saya. Berarti jadi ustadz itu tidak ada batas usia. Tunggu. Aku mau kasih nampak sesuatu nih, Bang Jadi Ray. ribut masalah Ustadz. Iya. Cuma Berarti gelar. tidak ada batas usia jadi ustadznya. Iya. Ray, ini gitu. apa nih Ray? Tunggu, ada lagu. Jangan. Kita lihat jogetnya aja ya. Oh, manusia aja kau Tuhan kan, kau gelari Tuhan gimana sih? Ini joget nggak Bang Ray? Nggak, ini joget nggak Bang Ray? Buat lagunya lah berdengar kita. Jangan, orang ada yang live di YouTube. Musiknya dari saya aja. Na. Enggak, Nggak, ini buat joget nggak? lagunya biar Ini kita joget nggak? artikan. Nggak, Bang Ray, ini joget nggak? Ini joget nggak? Buat dulu lagunya gitu loh. Biar kita Nggak dengar. berani. Nggak Biar berani. kita dengar. Entah dia lagu apa kita nggak dengar kan? Iya, ini joget nggak? Aku lagu itu nggak ada hubungan dengan gerakan. Joget itu Kita gerakan. nggak tahu dia joget atau senam atau nari atau gimana karena lewat lagunya kita nggak tahu apa lagunya. Orang tahu joget nggak joget itu dari bentuk tariannya, bukan dari. Ada orang nari seperti joget, bukan dia joget tapi nari Oke lah. gitu loh. Coba buat lagunya, kita tengok, kita tonton bersama yuk. Ya inilah orang-orang yang biasa lah ya, orang sebelah ini yang nggak Coba- pernah mau terima coba kebenaran. buka. Nggak.
Ini kenapa aku tampilkan teman-teman, kalian bisa lihat ya. Jangan tanggung-tanggung langsung kalau mau. Iya, tadi kan Bang Rey udah bilang gereja-gereja seperti ini gereja sesat, dia bilang gereja Siapa sesat. yang bilang? Gereja yang pernah kau tempati, kau bilang joget-joget. Iya, yang joget artinya sesat kan? Oke. Semua gereja. Oke. Kalau memang kau benar Kristen pernah joget-joget, berarti gerejamu sesat waktu Oke, itu. ya. Jadi yang gereja joget Karena sesat. di gereja itu tidak pernah ada joget-joget. Ya, dan ini Menyembah beda dengan joget-joget. ya, Kau siap. paham. Kalau memang kau pernah jadi Kristen, Boleh aku ngomong dulu Bang Rey? Ya, kita ngomong pakai data. boleh. Makanya aku Astagfirullah, memang open ini nggak pernah bisa tertib nih. kalau pernah Kristen, Udah ya, jadi gini, aku langsung tembak-tembak aja. Jadi Bang Rey tadi udah bilang ya, gereja yang joget-joget itu artinya sesat. Gereja yang sesat. Ini gereja GPDI. Ya, ini gerejamu, gerejamu. Oke, turunin aja lah, nggak bisa ngomong dia. Inilah ciri-ciri oten teman-teman ya, nggak pernah mau terima dikasih kebenaran. Dan ini, Tadi. ya, aku kasih nampak teman-teman, yang joget ini. Waalaikumsalam. Joget ala GPDI. Jadi GPDI ini adalah gereja tempatnya si abang tadi, ya, si Ray tadi dari GPDI teman-teman. Dia taruh profil pic-nya tuh GPDI kan. Nah, jadi ini gereja dia. Jadi gereja dia itu joget-joget dan baru sini orangnya udah pada pergi semua. ya, dan dia bilang gereja tersebut gereja sesat ya. Jadi GPDI tempat si Ray bergereja itu adalah gereja sesat. Terima kasih Ray. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Ray ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Saya mau sampaikan dengan teman kita yang dari sebelah tadi itu. Ya, ya. Cuma yang saya mau sampaikan itu yang kata menyembah itu loh. Ya, kan kalau di teman kita di sebelah kan namanya juga menyembah kalau di keyakinannya. Terus kalau di Muslim kan juga menyembah. Cuma saya mau tahu sebenarnya itu menyembah seperti apa dia punya prakteknya. Kalau menurut saya, ini kan saya awam dalam agama, namanya menyembah kan kata dasarnya sembah. Nah terus kalau prakteknya sembah itu seperti apa? Apakah kita bernyanyi atau bersujud? Itu saja, saya kira seperti itu. Oke, silakan Bang Juma. Iya. Menyembah dari kata dasar sembah. Menyembah artinya akar kata itu adalah hamba, menghambakan diri. Maksudnya kalau mereka diperintahkan sama Tuhannya untuk beribadah joget dan mereka joget itu sudah menyembah. Kalau ada perintahnya salto dan mereka tunduk untuk salto-salto berarti itu sudah menyembah. Kalau perintah Tuhannya renang dalam satu hari itu 1 kilometer tanpa alat bantu dan mereka lakukan itu dengan taat, berarti mereka sudah menyembah. Tergantung konteks perintah Tuhan mereka. Masalahnya sekarang nih, ada nggak perintahnya joget kayak gitu? Kurasa nggak ada perintah kayak gitu. Yang lucu tadi dia tahu itu GPDI Bang. Jadi karena dia tahu itu GPDI, dia langsung alihkan pembahasan kemana-mana. Karena terbukti gereja dia sendiri kan. Iya betul. Ya, perintah joget kayak gitu ya, emang ada gitu. Iya, dia yang bilang pula gereja yang joget, gereja sesat. Anjir, gerejanya sendiri. Jangan-jangan dia sudah keluar dari sana. Tapi masih profil pic-nya masih dia pakai tuh. Ya, Ucil ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya, mau bertanya Bang. Iya, silakan. Bertanya kepada Abang, boleh nggak? Iya. Ya, silakan. Oke Bang. Ya di sini saya cuma mempertanyakan apakah agama atau sesuai keyakinan abang mempercayai kepada Tuhan yang benar, begitu saja. Apakah itu abang yakin benar-benar bahwa Tuhan abang itu udah benar? Itulah pertanyaan saya Bang. Iya, saya jawab boleh?
Jawab bang, saya cuma bertanya bang. Iya. Jadi di luar makhluk itu ada Khalik, ada Tuhan. Tuhan ini adalah hakikat tunggal yang absolut, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi di kaidah Islam itu sederhananya gini. Ketika kemudian umat Islam itu teriak, baik itu kemudian dilisankan teriakannya atau dalam hatinya menjerit, wahai Tuhanku, maka sang pencipta, sang pemilik alam semesta ini mendengarkan. Umat Islam itu tahu itu. Ketika mereka berbicara, ya Rabb, ya Tuhan, duhai Engkau yang maha besar, umat Islam sadar bahwa yang maha besar itu sedang mengetahui kalau kita sedang menyerunya. Umat Islam paham betul ketika umat Islam itu berdoa, duhai Engkau yang maha menciptakan. Umat Islam sadar kalau dia sedang dipantau oleh Dia hakikat yang maha menciptakan. Tanpa umat Islam itu harus tahu wujudnya. Berbeda dengan agama pagan. Ketika mereka menyembah, memanggil Tuhannya, maka kalau dia membayangkan Tuhannya pada masa bayi, maka yang muncul dalam benaknya adalah manusia dalam bentuk bayi. Kalau Tuhannya itu sudah mulai menua, menggunakan tongkat, maka yang muncul kemudian dalam benaknya adalah memanggil kepada manusia yang sedang bertongkat. Kalau Islam tidak begitu. Makanya dalam Al-Quran itu diterangkan apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Umat Islam mengenal pencipta langit dan bumi karena Tuhan pencipta langit dan bumi telah menciptakan. Jadi dengan Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan sedang menyatakan bahwa Tuhan itu nyata. Maka bagi umat Islam tidak perlu ada Tuhan turun ke bumi, tidak perlu ada gambarnya, tidak perlu ada patungnya. Kenapa? Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha melihat, sampai isi hati pun diketahui, bisikan hati pun diketahui. Jadi umat Islam itu tidak perlu kemudian ke masjid mencari Tuhan, ke gereja, tidak seperti agama lain, ke gereja melihat Tuhannya, atau keluar dari kamar untuk melihat fotonya Tuhannya di ruang tamu. Ada apa jatuh di depan ruang tamu? Jangan-jangan patung Tuhan kita. Islam tidak kenal yang kayak itu pagan. Di Islam itu cukup berdiam, angkat tangan, Allahu Akbar. Duhai Engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Mendengar enggak sang pencipta itu? Mendengar. Nah ini Islam itu begitu. Jadi ketika mereka dimanapun berada melihat ke atas Tuhan, melihat ke bawah Tuhan, melihat ke atas Tuhan, melihat ke bawah Tuhan, sekiri kanan Tuhan, semua yang ada hanya kebesaran Tuhan. Makanya umat Islam itu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Ada alam semesta ini, ada diri saya ini. Bukti bahwa Tuhan itu ada meskipun dia bukan makhluk. Kalau yang bisa divisualisasikan, bisa dimediasikan, bisa kemudian digambarkan, dilukiskan, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Makanya di Al-Quran itu Annallahu as-sami', sesungguhnya Allah itu maha mendengar, alim, maha mengetahui. Kalau ada kemudian sembahan, ngintip, merangkak, berjalan ke depan hanya untuk sekedar mengetahui ini musim buah arah atau bukan, itu bukan Tuhan, itu manusia alias makhluk. Tidak pantas untuk dituhankan. Kenapa? Karena dia makhluk. Sedangkan sang Khalik tidak serupa dengan makhluk, maka dia tidak bisa diwujudkan. Lalu diapakan? Diibadahi aja. Caranya gimana? Yakini dengan sepenuh hati kalau hakikat pencipta melihat kita, mendengarkan kita, mengetahui apa yang ada dalam bisikan setiap manusia. Yakinkan itu. Maka selesai urusan kita dengan Tuhan untuk mencari hakikat Tuhan. Nah, kalau ada orang mencari-cari Tuhan, Tuhan itu mana ya? Oh, jangan-jangan dia lagi main bola di sana.
Oh itu Tuhan lagi di gurun, ngapain? Cari jubahnya, katanya jatuh, entah siapa yang ngambilnya. Itu bukan Tuhan. Buktikan aja, pasti makhluk itu masih bertuhan. Betul, Yesus ketika di atas bumi sibuk bertuhan kepada hakikat yang tak nampak oleh kasat mata manusia. Begitu saudara. Jadi kalau di Islam itu bukan Tuhannya kayak kalian. Tuhan kalian harus dibesarin. Anakku sayang, cepatlah besar. Bukan kayak gitu di Islam. Begitu saudara Ucil. Jadi dimanapun kami ada, di situ Tuhan kami berada. Karena kenapa? Pencipta langit dan bumi itu meliputi segala aspek. Tak ada yang lolos dari pantauannya. Tak ada suara yang lolos dari pendengarannya. Tak ada gerakan yang lolos dari kemaha melihatnya. Makanya Tuhan itu maha melihat, bukan melihat. Maha mendengar, bukan mendengar. Maha mengetahui, bukan mengetahui. Tapi dia maha segala-galanya. Kalau masih ada orang mendengar, ada saatnya dia tuli. Kalau ada orang yang mengatakan melihat, ada saatnya dia buram, dia buta. Tapi kalau maha melihat itu nggak ada. Maha mendengar itu nggak ada. Nggak ada tuli, nggak ada buram, nggak ada matanya kemudian kena katarak. Begitu saudara. Itu baru memuliakan Tuhan namanya. Mendudukkan Tuhan pada kodratnya sebagai sang khalik pencipta yang tak tersentuh oleh dimensi manusia atau makhluk. Begitu. Kalau ada Tuhan punya gigi, 1 bulan tidak sakit gigi, sakit giginya. Ada Tuhan kemudian punya perut, punya lambung, dia tidak makan 1 minggu, kena busung lapar. Ada Tuhan kemudian serupa dengan manusia, tidur nggak pakai selimut, kena masuk angin. Tidak mandi bisa kena panu. Tidak cukur rambut bisa gondrong dia. Karena kenapa? Dia bukan Tuhan, dia manusia, dia makhluk. Begitu saudara. Orang berakal sehat tidak akan mungkin menyembah kepada sesamanya makhluk sesempurna apapun makhluk tersebut, apalagi kalau sampai dia mati dikutuk oleh sesamanya makhluk. Demikian, sekira gitu. Mantap, Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Keren Bang. Oke. Makasih Bang Zuma. Abang Zuma udah jelaskan panjang lebar ya bahwa Tuhan Abang Zuma benar, tapi menurut saya kalau memang benar Tuhan itu benar ada dan benar berkuasa menciptakan langit dan bumi ya, kenapa di dalam kitab-kitab para nabi yang diturunkan kepada umat manusia di muka bumi ini dari kitab pertama sampai yang terakhir, kenapa tidak pernah mencatat dan mengklaim eksistensi Allah SWT sebelum dia muncul di abad ke-7 dipromosikan oleh Nabi Muhammad? Itu yang saya masih lakukan, Bang. Oke, Bang. Begini saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran ketika mengambil perjanjian yang sangat agung di masa praeksistensi para nabi. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat 81. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala akrartum wa akhaztum ala dhalikum isrih qalu akrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan kata Allah, wahai umat manusia, wahai Nabiku Muhammad, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ini masa pra-eksistensi, masih di alam ruh. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju atas perjanjian ini? Apakah kalian menerima atas perjanjian ini yang demikian itu? Mereka para nabi menjawab, ya kami setuju.
bahwa kelak di penghujung masa kenabian kamu akan mengutus seorang rasul bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di alam ruh Allah mengangkat para nabi, sudah ditentukan nabi-nabi. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaanku yang ada di kehadiratmu sebelum dunia itu ada. Kenapa? Karena para nabi itu memang sudah ditentukan sebelumnya. Sudah ditentukan, habis nabi ini kuutus nabi ini, habis nabi ini kuutus nabi ini. Nah, Allah sudah mengatakan itu. Maka dalam kitab Yeremia itu, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, bukan rancangan membinasakan, tapi rancangan shalom, rancangan damai sejahtera. Jadi Islam itu sudah direncanakan, sudah dirancang oleh Tuhan. Kedatangan Islam sebagai penyempurna udah dirancang. Yesus pun dikatakan apa? Yesus adalah juru selamat. Tidak dikatakan juru Nasrani, juru Kristen, enggak. Tapi dikatakan juru salam. Apa salam itu? Salam. Apa salam? Salam itu Islam. Jadi Yesus itu adalah juru Islam. Makanya dalam catatan Ibrani 5 nomor 7, dalam kesolehannya doa Yesus diijabah. Tuh, Yesus seorang soleh. Maka Islam datang untuk menyatakan bahwa ajaran pencipta langit dan bumi yang tadinya dinusulkan kepada Adam, lalu dinusulkan kepada para nabi, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yismail, kepada Ishak, kepada Harun, kepada Musa, kepada Harun, kepada Daud, kepada Isa, itu kemudian ujung-ujungnya pasti sentralnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena sudah diperjanjikan, sudah dipersaksikan di hadapan Allah di masa praekstensi kenabian. Makanya Yesus berani. Makanya Nabi Musa berani. Makanya Nabi Abraham berani. Berani apa? Berani memberikan sinyal akan datang keturunannya yang menjadi pembawa keselamatan di seluruh alam semesta ini. Nabi Musa datang hanya skala kecil. Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Yesus datang, aku diutus hanya kepada kalian ya Bani Israel. Makanya Yesus mengagung-agungkan sang penolong lain, sang penghibur lain yang akan datang. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang penginsapan dunia akan dosa, dan tentang keadilan. Makanya dalam kitab saudara, bukan di perjanjian lama, di perjanjian baru, Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan oleh Elohim bahwa Elohim akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa? Dan di data nomor 23-nya dikatakan gini, dan akan terjadi, harus, karena itu sudah ditekankan, dan akan terjadi, titik 2, siapapun yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Nabi Musa ini akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Siapa nabi setelah Musa, setelah Yesus yang datang, yang kerjanya membasmi segala kejahiliaan di atas muka bumi ini, yang melululantakkan kemudian hukum-hukum jahiliyah di atas muka bumi ini? Di dalam Ulangan 33 nomor 2 dikatakan, dia terbit dari Faran, di tangan kanannya ada api yang menyala-nyala. Dia datang dengan membawa 10.000 orang suci, orang kudus. Siapa yang membawa orang kudus dari Madinah melumpuhkan Mekah? Atau Anda ingin mengatakan, oh itu adalah Yesus? Di mana Yesus pernah melumpuhkan suatu wilayah dengan menggunakan pasukan orang suci, orang-orang bersunat? Tak ada. Nabi Musa? Tak ada. Harun? Tak ada. Daud? Tak ada. Hezekia? Tak ada. Yehuda? Enggak ada. Itu hanya digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tangan kanannya ada api yang menyala-nyala. Apa maksudnya nyala api itu? Itu adalah tiang api yang akan menghanguskan segala hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Dia bakar habis, dia babat habis semua hukum-hukum yang ada di dalamnya dan yang ada di depannya, dan yang hanya tegak la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa baru diperkenalkan? Ya iyalah, Yesus berkata di dalam Yohanes 16, apa kata beliau? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, wahai Bani Israel, tetapi sayangnya kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi apabila dia datang,
yaitu roh kebenaran yang kuminta kepada Bapa. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang 1. Hukum-hukum, 2. Keadilan, 3. Penginsapan dunia akan dosa. Aku mau mengajarkan ente, tapi meskipun tak ajarin, kalian tidak sanggup untuk menanggungnya. Sedangkan saya mengajarkan aku ini Mesias utusan Tuhan aja kalian tolak. Apalagi kalau saya ngajarin kalian berhaji, apalagi kalau saya sudah ngajarkan kalian wajib 5 kali sehari kalian ke masjid untuk ibadah, apalagi kemudian saya mengajarkan datang kepadamu keturunan dari saudaramu yang kalian usir, yang kalian katakan anak budak, untuk menjadi pemimpin dan tongkat kerajaan diberikan kepadanya. Kamu tidak akan sanggup. Tetapi ketika ia datang, ciri-cirinya, camkan kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13-14. Apa kata Yesus? Ciri-ciri daripada penutup para nabi, sang pembawa risalah kenabian penutup, yaitu lisannya sibuk memuliakan aku. Anda sehat bukan? Ketika Yesus mengatakan roh kebenaran ketika datang, dia akan memuliakan aku. Tengok agama mana yang memuliakan Yesus dan agama mana yang kemudian penuh dengan roh jahat yang lisannya selalu menghujat, menista, merendahkan, memfitnah Yesus. Apakah Islam? Islam menolak keras kalau dikatakan Yesus itu mati terkutuk. Islam menolak keras kalau Yesus itu ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangi, digantung, ditombak dan dibunuh. Islam tolak keras. Islam lisannya penuh dengan berita kebenaran. Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh, melainkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang marah, siapa yang murka dengan pernyataan dan sikap imannya umat Islam ini? Orang Kristen. Orang Kristen keluar tanduknya kalau dikatakan Yesus tidak disalib. Benar kan? Maunya orang Kristen Yesus disalib, Yesus ditonjok, Yesus diludahin, Yesus dibunuh, Yesus ditombak, Yesus, pokoknya Yesus yang paling hina. Bahkan mereka diajarkan dan digiring untuk percaya manusia yang mati terkutuk untuk menanggung dosa pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, pencabulan dan seterusnya. Itu semuanya ditanggungkan di pundak Yesus. Kehinaan apalagi yang Yesus tidak berikan, yang Kristen tidak berikan kepada Yesus? Tidak ada lagi. Semua dosa-dosa yang dilakukan oleh para pelaku maksiat, curi ayam, curi kambing, semuanya menjadi bebas dari hukuman. Kenapa? Karena curi kambing, memperkosa ibu kandung, memperkosa anak sendiri, itu tidak ditanggungkan kepada pelakunya, tetapi dilemparkan kepada pundak Yesus. Penghinaan apalagi yang kurang terhadap Yesus ini dari Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan, ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Subhanallah. Kami hanya menemukan dari orang-orang Islam lisan mereka terjaga untuk memuliakan Yesus, bahkan menyebutnya alaihi salam. Kalau Kristen, siapa yang mati dikutuk di atas tiang salib? Yesus paman. Sedangkan dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas gantungan, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyang, diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti orang Kristen menyamakan Yesus ini dengan penjahat yang setara dengan penjahat yang hukumannya itu digantung, disalib karena dikutuk oleh Elohim. Masih ada penghinaan di luar daripada itu? Tidak. Itulah penghinaan yang paling tertinggi kepada Yesus. Adakah umat Islam mengimani itu? No, umat Islam menolak itu. Umat Islam sejak mereka kemudian mengenal Islam, mereka diajarin Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu tidak disalibkan tapi dimuliakan. Apa itu? Terkemuka di dunia dan di akhirat. Sekira begitu, saudara. Jadi jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sudah diajarkan oleh Yesus, sudah diajarkan oleh Nabi Musa, sudah diajarkan oleh akal sehat manusia. Umat manusia
tanpa mengetahui kebenaran tentang Nabi Muhammad pun, ketika mereka menggunakan akal, pasti mereka akan sampai kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak mungkin alam semesta ini tidak diberi petunjuk oleh pencipta langit dan bumi di tengah-tengah maraknya kemaksiatan. Di alam semesta ini ada dua hal. Yang pertama maksiat dan kebenaran. Ini sejalan, seiring sejalan. Pasti ada penuntunnya. Maka akal sehat kita akan mengajak kita untuk berfikir. Kumpulkan seluruh buku-buku yang dianggap suci oleh setiap agama, pelajari. Kumpulkan semua tokoh-tokoh yang diajarkan oleh setiap agama, kenali. Maka Anda akan sampai kepada dinul Islam. Saya kira begitu sahabat. Saya izin sejenak, saya ibadah dulu, nanti dilanjut oleh guru-guru saya yang ada di sini. Terima kasih. Siap Gurunda, mantap sekali penjelasannya. Ucil udah mau syahadat? Gini Bang, saya mau syahadat, tapi tadi kan saya bertanya ya, eksistensi Allah itu sebelum dia muncul di abad ke-7 itu eksistensinya apa? Sebab pencipta langit dan bumi itu ada sebelum abad ke-7. Sebelum apa yang dijadikan di muka bumi ini, dia yang menjadikan, maka dia itu ada sebelum apa yang ada. Makanya kalau Yesus berkata, aku ada sebelum dunia ini ada, itu kan Bang, izin Bang, kenapa suaranya makin kecil Bang? Setelah mendengar pencerahan dari Bang Juma, suaranya makin kecil, kayak orang tergoyang gitu, terguncang gitu Bang. Dia agak keras dikit Bang. Gentleman Bang, kalau Anda memang benar dalam keinginan Abang Bang. Yesus adalah begitu, karena jadi ada simbang. Ini kayak seperti maling habis ketangkap Bang, suara Anda. Jadi saya tadi maaf, saya habis lewat situ, saya lihat ayam, saya ambil, kayak gitu loh. Jangan seperti itu Bang, terguncang aja, kayak orang terguncang. Silakan Bang, agak kencang dikit Bang, karena banyak yang menyimak di bawah. Silakan. Ini mualaf satu nih ya. Oke, Ya, silakan Jil. Dengar suara saya enggak Bang? Dengar suara saya Bang? Ya. Nah, Ya, gini lebih gede bagus. dengar Bang, bagaimana Abang tadi bilang mau syahadat? Aku saja tadi mempertanyakan bagaimana atau di mana eksistensi Tuhan Abang sebelum dia muncul di abad ke-7 itu eksistensinya di mana? Karena pencipta langit dan bumi itu ada sebelum dunia dan langit diciptakan, ya. Bagaimana mungkin pencipta yang benar yang menciptakan bumi dan langit itu muncul di abad ke-7? Lalu yang menciptakan bumi dan langit itu dia muncul di abad ke-7, lalu abad sebelumnya itu siapa yang menciptakan dunia? Maka kesimpulannya itu yang benar adalah dia yang ada sebelum abad pertama dan sebelum dunia dijadikan. Contoh seperti Yesus Muhammad, dia mengatakan bahwa aku ada sebelum dunia ini ada. Itu maksudnya eksistensi yang benarnya itu gitu yang saya pertanyakan. Kemudian tadi mengenai nabi-nabi, ya, segala semua nabi dia itu dari Israel, bangsa Israel, yaitu dari keturunan Daud, ya, Abraham, Daud dan Ishak, bukan dari Ismail, ya. Kok kita harus kembali kepada nabi-nabi? Kemungkinan besar tidak ada nabi dari Arab, ya. Ini kalau dari Arab berarti mungkin tidak sesuai dengan kitab-kitab para nabi yang terdahulu. Begitu saja Bang. Ya Ucil, ini Gurunda lagi sholat ya, nanti Gurunda masuk lagi. Posisinya gini Cil, kalau misalnya dibilang di mana eksistensi, eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala itu dari dulu sudah ada gitu kan. Tapi Allah memperkenalkan dirinya ketika manusia baru diciptakan, baru manusia kenal dengan Allah gitu. Karena manusianya kan baru ada, nggak duluan ada atau barengan adanya, enggak gitu. Makanya di Nabi terakhir baru nama Tuhan itu diberitahu gitu. Dulu orang-orang nggak tahu, orang-orang tuh nggak tahu nama Tuhan siapa. Contoh misalnya Persia kan lebih tua dari Yahudi ya. Persia nama Tuhannya Ahura Mazda. Kenal nggak Yahweh? Kenal nggak Yesus itu Ahura Mazda? Nggak. Setelah Persia nanti ada Hindu. Hindu siapa nama Tuhannya? Brahman. Kenal nggak Yahweh? Kenal nggak Yesus? Nggak. Nanti setelah Hindu ada Kanaan. Kanaan siapa nama Tuhannya? El kenal nggak Yahweh? Kenal nggak Yesus? Kalau Yesus enggak, kalau Yahweh kenal si El ini, karena Yahweh itu dewa perangnya El waktu di zaman Kanaan kan gitu. Nah lalu kemudian nanti setelah Kanaan ada lagi Edom. Di Edom itu baru Yahweh naik jadi Tuhan gitu kan, atau YHWH ini, dan dia digambarkan dengan Tuhan berkepala kerbau kayak gitu. Itu ada di inskripsi Kuntilat Ajrut gitu. Nah Yahweh kenal nggak Yesus? Enggak. Lalu kemudian Yahweh ini pun diadopsi oleh Israel zaman itu menjadi Tuhan mereka. Kenal nggak Yesus? Enggak.
gitu kan. Nanti baru masuk ke Kristen, ada Yesusnya. Tetap kenal nggak ini Tuhan-Tuhan terdahulu yang namanya beda-beda ini sama Yesus? Enggak juga. Jadi artinya apa? Semua bentuk Tuhan-Tuhan terdahulu itu adalah Tuhan-Tuhan palsu, Ucil. Kok bisa begitu, Kores? Karena perhatikan, semua Tuhan yang ada bentuknya, yang turun ke dunia, dia berkelamin, itu semuanya berhala. Itulah kenapa Allah, Tuhan yang benar, bilang segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah adalah berhala. Itu di An-Nisa ayat 17. Allah berfirman lagi di surah Al-A'raf ayat 194. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Jadi kita lihat ini semua Tuhan-Tuhan terdahulu sama nggak dengan kita gitu bentukan-bentukannya. Ada Zeus, ada Jupiter, sama bentuknya berkelamin, iya berkelamin. Lalu ada Yesus, maaf, berkelamin, dia berkelamin juga. Yahweh di inskripsi kuntilanak ajrutnya Edom, dia kepala kerbau, badan manusia, berkelamin juga. Lalu Azura Mazda, berkelamin enggak, tapi dia bentuknya api, oke. Lalu kemudian ada Brahman juga. Kalau Brahman memang tidak terlihat, tapi dia manifestasi wujud menjadi 3, yaitu Trimurti kayak gitu kan. Nah ini juga enggak diperkenalkan oleh nabi-nabi kayak gitu. Sehingga apa? Terbuktilah Islam itu Tuhan yang benar, eksistensinya nyata dan komit, gitu kan. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang ujung-ujungnya menjiplak Islam. Menjiplaknya di mana, Kores? Lihat aja sekarang, apakah mereka kelihatan Tuhannya? Enggak, ya itu ngejiplak namanya. Katanya kelihatan, kok sekarang nggak kelihatan? Menjiplak Islam. Jadi yang dijiplak itulah Tuhan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya gitu. Karena ujung-ujungnya yang dibilang eksis sekarang tidak eksis gitu. Terus yang kedua mengenai perkara nabi-nabi. Nah, kita balik lagi sekarang ke Persia nih, yang lebih tua dari Yahudi agamanya gitu. Dibilang katanya aku ada telah sebelum dunia ada. Kenapa Zoroaster nggak kenal Yesus dan Yahweh? Lebih tua ini Zoroaster. Gitu kan, berabad-abad sebelum Musa lahir Zoroaster udah ada. Bayangin itu. Jadi kalau dibilang nabi yang benar itu dari Israel, ini Persia nggak percaya. Kan kayak gitu. Itu satu. Belum nanti kalau kita ke agama-agama yang lain gitu kan, Hindu lah, agama Yunani, agama Roma gitu. Mana kenal nabi-nabi Israel kan gitu. Jadi yang mengenal nabi-nabi Israel itu hanyalah agama-agama yang memang jalurnya itu nanti akan ke Islam kan gitu. Terus kemudian kalau dibilang nabi-nabi hanya dari Israel, kenapa Bileam ini bisa ngobrol sama Tuhan? Bileam itu bukan orang Israel. Kalau dibilang nabi-nabi itu dari Israel, kenapa Ayub itu bisa ngobrol sama Tuhan? Ayub itu orang Edom, itu bukan orang Israel dia. Nah inilah yang tidak diketahui oleh kawan-kawan Kristen gitu loh. Nabi-nabi itu ada yang di luar, sebagaimana yang Yahudi imani. Jadi dalam iman Yahudi itu begini, dia bilang di Bereshit Rabah kalau nggak salah, sebagaimana Tuhan membangkitkan nabi untuk orang Israel, maka Tuhan juga membangkitkan nabi-nabi untuk bangsa-bangsa di luar Israel. Kayak gitu dia bilang. Thank you, lanjut. Oke, gini, Bang Ucil. Ya. Jadi kalau Anda bertanya eksistensi, ya tadi sudah dijelaskan. Eksistensi Tuhan itu sudah ada sejak sebelum alam semesta ini ada, sudah ada. Yaitu adalah akal yang berpikir ya. Kemudian Islam ya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Anda lihat Al-Baqarah di ayat 135. Bahwasanya ya kalau kita bicara eksistensi yang namanya Tuhan, itu seharusnya akal berpikir bahwa sebelum ada semua ini ada, itu Tuhan pasti ada. Kalau dibilang nggak ada kapan di abad ke-7, ini salah. Karena Islam itu abad ke-7 yang hadir dengan Al-Qur'annya ya. Tapi ketika sejarah Muslim itu ada sejak nabi-nabi yang diciptakan pertama. Kemudian bahwasanya eksistensi tadi itu memang ukurannya adalah akal. Tapi ketika menyebut nama baru ukurannya kitab. Karena Allah sendiri yang akan, Tuhan sendiri yang akan mengenalkan kepada manusia melalui utusan-utusannya. Bahwa Ibrahim alaihissalam itu sudah mengenal sebelum Islam Nabi Muhammad datang, itu sudah mengenal Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad ketika ditanya oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi ya, itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengikuti
ajaran Nabi Ibrahim. Justru mereka lah yang tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, hanya mengklaim bahwa Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani. Maka anak Ibrahimu Yahudi yang wala Nasrani yang walakin kana hanifan musliman wa kan belum musyrikin. Ali Imran ayat 67. Nah, ini adalah eksistensi. Kalau Anda tanya eksistensi, ya seperti itu. Ya sudah ada. Kalau Tuhan itu ada baru abad ke-7, ini salah. Kalau seperti itu cara berpikirnya, bagaimana mungkin ya kembali kepada misalkan ke Kristen, Tuhan itu ada baru terlahir di kota Daud. Nah, itu sebelumnya bagaimana? Kalau eksistensinya ada di situ. Kalau kita bicara eksistensi itu sesuai dengan apa yang dilihat. Nah, ini cara berpikir yang menurut saya salah ya. Ketika mengetahui eksistensi sesuatu, itu tidak harus melihat dengan mata, tidak harus mendengar dengan telinga, tidak harus dengan panca indera, ya salah satu ya. Tetapi akal kita itu dengan indera kita itu bisa menjangkau eksistensi zat yang memang dia adalah Tuhan yang hak. Ya harusnya seperti itu. Kalau menggunakan cara berpikir yang logis seperti itu, Bang Ucil. Kalau dikembalikan Bang Ucil dengan pertanyaan tadi, ya kena dong. Masa Tuhan dilahirkan di kota Daud, terus sebelumnya dia lahir bagaimana? Nah, ini kan nggak bisa dibuktikan secara empiris, gitu. Tetapi dengan akal rasionalitas kita, iman itu bisa dijangkau bahwa eksistensi Tuhan itu memang ada. Karena tidak mungkin semua yang ada ini tidak ada yang mengadakan. Ini secara logika begitu, Bang. Lanjut. Oke Bang, ya memang benar Abang, aku akui Bang bahwa Abang mengatakan tadi ya memang secara kata-kata kita bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu memang ada sebelum dunia dijadikan ya. Tetapi maksudnya saya itu kalau di dalam kitab Abang memang tidak ada dalil yang membuktikan bahwa Allah SWT itu dia bereksistensi di abad pertama sampai abad ke-5, abad ke-6 ya, tetapi dia itu muncul di abad ke-7 setelah di Saya potong dulu Bang Ucil. Eksistensi itu menurut Anda apa sih maksudnya eksistensi itu? Oke. Baik ya kita ambil contoh aja ya. Bereksistensi itu artinya contoh seperti Yesus ya di dalam kitab Injil ya, di dalam Bible ya mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan ya, aku ada sebelum dunia dijadikan. Itu artinya dia bereksistensi, artinya dia ada sebelum ada apa-apa, sebelum apa-apa dijadikan dia sudah ada duluan. Itu artinya bereksistensi diri sebelum sesuatu yang jadi, itu namanya eksistensi. Jadi kalau kita mengatakan eksistensi itu artinya sesuatu yang ada sebelum terjadi sesuatu, kan itu gitu ya. Sedangkan menurut iman Abang itu ada sebelum dia muncul atau ada itu sebelum abad ke-7 setelah enggak salah Anda. Kalau harusnya begini, harusnya imbang dong cara berpikirnya. Ketika Anda bicara eksistensi, bukan bicara bentuk wujud yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan dengan kulit. Nah, itu bukan eksistensi. Kalau eksistensi itu keberadaan, Bang. Nah, ketika keberadaan, makanya saya katakan secara nalar, keberadaan Tuhan itu ya harusnya ada sebelum semua ini ada. Itu namanya Tuhan. Kalau Tuhan itu ada setelah alam ini ada, maka dia bukan Tuhan, dia hanya ciptaan. Sebagaimana misalkan Yesus itu dilahirkan. Nah, ini adalah jelas dia itu makhluk karena dia dilahirkan dari seorang wanita, dari manusia. Nah, kalau keberadaan, seharusnya kita berpikir keberadaan itu berarti eksistensi, bukan dalam arti itu eksistensi itu bentuk ada nyata dilihat, enggak. Nah, kalau berpikir paganisme memang begitu. Tetapi ketika berpikir secara akal bahwa keberadaan itu ada sebelum semua ini ada, itu hak wajib, itu adalah Tuhan yang hak. Nah, kemudian ketika ingin memverifikasi secara akalnya tadi, ya adakah kitab yang bisa merujuk ke sana, ke arah sana? Kalau nggak ada, berarti ini kitab ini adalah salah. Kalau kitab itu bisa merujuk ke arah sana,
bahwa misalkan Tuhan itu harus berkuasa, dia harus ada sebelum semuanya ada, Tuhan itu harus tunggal, Tuhan itu tidak bergantung kepada siapapun, Tuhan ini tidak diciptakan oleh yang lain. Nah itu baru Tuhan. Itu adalah keberadaan, Bang, tapi belum mendapatkan sebuah informasi siapa dia. Nah, ketika kita harus mengetahui, manusia itu mengetahui siapa dia, maka merujuk kitab-kitab yang ada. Adakah kitab yang tertulis mengajarkan ke arah yang secara akal tadi sudah mendapatkan sesuatu yang hak dengan rasionalitasnya? Itu kalau kita bicara keberadaan, Bang, eksistensi. Ya, abang ini bingung kalau bicara eksistensi yang abang pahami, ya tentu tidak akan sama dengan manusia yang lain, bahwa eksistensi itu tidak seperti itu. Kecuali kalau paganisme, ya, kalau paganisme jelas, misalkan dia harus terlihat, ya, misalkan orang Yahudi yang menuntut Nabi Musa, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tanzurun, ayat 55 Al-Baqarah. Orang-orang Yahudi Israel itu menuntut Nabi Musa, Tuhannya agar terlihat jelas. Nah, kalau terlihat jelas itu bahwa itu adalah eksistensi, berarti itu paganisme dan harus nyata. Nah, kalau ketika seperti itu, saya masukkan ke dalam bahwa Yesus itu dilahirkan. Nah, itu sudah nyata, kelihatan. Berarti eksistensinya kapan? Ya, eksistensinya di abad ke-1. Berarti sebelum itu tidak ada Tuhan. Seharusnya keberadaan Tuhan itu sebelum semua ini ada, itu harus ada. Dan itu wajib hukumnya secara akal. Baru kita merujuk kepada kitab mana yang bisa mengarahkan kepada cara berpikir akal sebagai fitur manusia itu bisa membenarkan apa yang menjadi rasionalitasnya untuk menjangkau apa yang diyakininya. Begitu, Bang. Lanjut. Oke, Bang, baik. Jadi gini juga, Bang, ya. Kalau menurut pandangan kita umat manusia, segala sesuatu yang dijadikan Tuhan, abang perlu dengar, ya. Di dalam sudut pandang kami orang Karesteng, kami percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Bukan hanya cuman omong bahwa oh Allah itu mengasihi kami, oh Allah itu pencipta langit dan bumi, oh Allah itu luar biasa, oh Allah itu maha tahu. Tetapi kami udah pasti dan mengetahui itu bahwa Allah itu ada. Kenapa dia ada? Karena dia menyatakan diri lewat firman-Nya itu yang menjadi manusia itu. Maka di situ sudah ada bukti bahwa Allah itu ada, bukan hanya pikiran bahwa oh iya, tidak bisa terhampiri manusia, oh tidak bisa dipikir secara akal manusia, tidak bisa dilihat. Kita berbicara bukan berbicara tentang itu, tetapi kita berbicara bahwa dia buktikan bahwa dia ada, karena dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dipikirkan secara manusia, tetapi dia menyatakan diri lewat firman-Nya. Berarti kesimpulannya dia ada. Bukan hanya bahwa oh Tuhan aku itu ada karena dia begini, bukan. Maka di situ fakta bukti bahwa Allah kami itu ada. Ya, kemudian kalau saya mempertanyakan kepada abang, apakah Allah abang itu ada atau tidak? Kan gitu. Jadi sebenarnya, Bang, kalau kita berbicara tentang Allah pencipta langit dan bumi ini, ya, yang benar itu adalah Allah orang Karesteng. Karena dia benar-benar ada. Kenapa dia ada? Karena dia menyatakan diri bereksistensi lewat firman-Nya juga. Kenapa firman-Nya menjadi manusia? Otomatis dia ada karena dia menjadikan firman-Nya untuk menjadi manusia, untuk membuktikan dia itu ada. Jadi gitu, Bang. Jadi saya mau bertanya kepada abang, kalau menurut kita manusia bisa semua mengatakan dan mengklaim bahwa oh Tuhan itu ada karena dia pencipta langit dan bumi. Tapi abang harus ingat dan abang juga tahu bahwa Tuhan di muka bumi ini banyak Tuhan, bukan Tuhan Allah-Allahan, ya. Sedangkan di 1 Tawarikh 16:26 mengatakan bangsa-bangsa itu semua menyembah Allah berhala. Artinya Allah di dunia ini banyak Allah-Allahan. Artinya Allah-Allahan itu artinya Allah yang dibuat-buat manusia, gitu. Jadi kalau menurut pendapat kami Allah kami itu ada. Kenapa ada? Karena dia menyatakan diri lewat firman-Nya, gitu, Bang. Sekian, Bang. Oke, saya tambah sedikit aja ya, boleh? Boleh. Ini Kristen atau Muslim? Kristen. Oh ya, tunggu Chris, biar Ucil dulu ya. Ini berarti gua nanggapin ya. Nah, kalau dalam Islam gini, Cil, misalnya ada yang dibilang eksis gitu, itu masih janji caleg gitu. Kalau misalnya lu eksis beneran dan lu ada di dunia, kenapa lu sekarang nggak ada? Itu jatuhnya berhala. Kalau di Islam sesimpelnya itu.
Makanya kami itu bertuhan kepada Tuhan yang komit. Nabi kami berkata, tidak ada satu orang pun yang akan melihat Tuhan sebelum dia meninggal dunia, gitu. Jadi kalau misalnya ada Tuhan nih dibilang kelihatan, terus sekarang nggak kelihatan, itu berhala dalam Islam. Jatuhnya berhala itu. Siapa berhala? Ya contoh aja Ahura Mazda gitu kan, atau Zeus atau Jupiter kayak gitu. Dulunya mereka ada di dunia, ada orang-orang percaya mereka ada di dunia. Sekarang mana? Nggak ada kan? Mati berarti artinya. Gitu, Cil. Oke, saya tambah dari Mas Uki boleh ya. Iya, silakan. Oke. Oh, begini Bang. Eksistensi Allah berdasarkan historisnya ya, sejarahnya itu memang baru ada pada abad ke-7. Apa masalahnya? Karena di dalam Al-Quran disebutkan Allah itu Tuhan negeri Mekah, An-Naml 91, Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah. Nah, ciri khas seperti ini tidak ada di dalam keyakinan para nabi-nabi Israel. Sehingga eksistensi Allah SWT itu sebenarnya baru eksis ketika hadirnya Muhammad pada abad ke-7 di Arab, setelah Muhammad jadi pemimpin agama dan politik. Dan masalahnya cuma begini, Islam yang muncul pada abad ke-7 di Arab itu ya mengadopsi ya ajaran-ajaran Nasrani, ajaran Yahudi, agama sebelumnya dimasukkan dalam Islam dan dijadikan versi Islam dan dijadikan milik Islam. Padahal secara historis ya, Islam yang muncul pada abad ke-7 di Arab itu tidak ada hubungannya dengan agama sebelumnya yang muncul di Israel, yaitu Judaisme dan Kristen. Setuju, karena dalam kekristenan kan Tuhannya berkelamin gitu. Di Islam tuh enggak. Dalam Islam Tuhan ada kelaminnya, itu berhala. Itu. Bentar. Nah, terus kalau gua tambahin lagi, Yahweh juga itu baru ada di tahun 1600 sebelum Masehi gitu kan. Ngapain kami mengimani Tuhan yang primitif? Yesus baru ada di abad pertama gitu. Ngapain kita mengimani Tuhan yang primitif kan gitu? Sabar. Yahweh itu nggak dikenal loh di zaman agama-agama di Sungai Indus ya. Sungai Indus itu berarti ada Brahman sama Ahura Mazda, ada Persia sama Hindu, itu nggak dikenal Yahweh itu. Dan sebelum Israel mengimani Yahweh, udah ada Kanaan mengimani Yahweh sebagai dewa perangnya. Udah ada Edom mengimani Yahweh sebagai Tuhan berkepala kerbau. Lalu kemudian di Kristen dan Yahudi, Yahweh diangkat, punya anak namanya Yesus gitu kan. Masa kami nerusin yang kayak begitu? Bukan, itu salah paham. Salah paham. Inskripsinya ada kok. Inskripsi Kuntilet Ajrut tahun 800 sebelum Masehi gitu kan. Ini edukasi untuk kawan-kawan muslim ya gitu. Jadi mustahil kami meneruskan Tuhan yang turun ke dunia, lalu kemudian ajarannya itu apa? Keluar dari vagina anak kecil, kemudian dia mati untuk orang lain, tapi orang lain tetap berdosa setelah dia mati, gagal kemana-mana. Kami nggak meneruskan ke sana, gitu kawanku. Silahkan Akhi Abraham. Bang Kures. Oke, Christian ini asumsi dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia asumsi katanya menjiplak mengambil ajaran Nasrani, Yahudi, padahal sangat bertentangan. Itu membuktikan bahwa apa yang dijelaskan Perah ini itu berarti Islam nggak menjiplak, Islam nggak mengambil, justru Islam meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada di Nasrani wal Yahudi. Itu logikanya begitu. Kalau namanya menjiplak itu berarti sama. Benar. Enggak, Anda asumsi, Anda itu asumsi ya. Luruskan loh. Dasar hukumnya apa yang diluruskan? Hubungannya nggak ada loh Islam dengan agama sebelumnya. Nggak ada hubungannya. Kok nggak? Nah, tadi sudah disebut Bang Zuma ayat 81 Ali Imran. Di situ ada sanad kenabian. Kalau Anda nggak ngerti soalnya. Ya, Anda ini asumsi. Ya, sebentar, diam dulu. Anda itu asumsi kalau Islam itu menjiplak. Bisa di mute nggak ini si Christian ini? Mute dulu. Biar nggak ngoceh terus. Kalau kita ngoceh, dia ngoceh, nggak numpuk nanti. Gantian lah. Nanti kan Anda sudah bilang mengatakan bahwa Islam menjiplak dari Nasrani, Yahudi. Tadi sama saudara saya ini Pera sudah menjelaskan bahwa Tuhannya aja udah berbeda yang dituhankan. Berarti tidak menjiplak itu intinya.
Kemudian ya eksistensi, saya sudah ngomong tadi, keberadaan Tuhan itu seharusnya sebelum semua ada itu dia ada. Nah, Islam itu mengajarkan dalam kitab-kitabnya, misalkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu adalah syarat ya. Syarat secara akal Tuhan itu harus tunggal, nggak bisa dia membelah diri. Kalau dia ada dua ya nggak mungkin gitu loh. Kemudian Allahu Samad, lam yalid walam yulad, tidak diadakan, dia tidak diciptakan. Kalau ada yang dituhankan itu diciptakan, maka dia makhluk. Karena sesuatu yang diciptakan itu adalah makhluk, yang menciptakan adalah Khalik. Nah, dari premis-premis ini ya itu sangat jelas gitu. Apalagi gini, kalau saya tunjukkan di Wahyu tadi saya sudah jelaskan, Wahyu 1, 17, 18, Alfa Omega, akulah yang awal dan yang akhir. Sementara di Matius dia punya silsilah dan dia dilahirkan. Nah ini kan sudah kontradiktif secara akal. Nah makanya seharusnya Cuma Anda belum apa yang bukan kontradiktif kalau ada silsilah begitu. Kalau Anda punya bapak, Anda punya bapak, mana mungkin Anda dibilang Tuhan? Anda belum paham. Kalau Anda itu punya ibu, nggak mungkin dibilang Tuhan. Anda Apa coba? Anda satu, misalkan dia pada mulanya firman, berarti kan dia ada awalnya. Berarti itu kontradiktif dengan Alfa Omega. Kalau dia sudah pada mulanya firman, itu sudah menafikan akulah yang awal dan akhir. Nah ini yang salah yang mana? Nah kita bicara kembali ke eksistensi tadi. Eksistensi tadi Bang Ucil bagus lah ya bertanya itu. Tapi kami sudah jelaskan bahwa konsep ketuhanan ya manusia secara umum di seluruh dunia, dia akan menelusuri dengan akalnya bahwa sesuatu yang ada ini pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, dan dialah yang layak disebut Tuhan. Kemudian ingin tahu siapa dia yang menciptakan semua ini, yang mengadakan semua ini, ya kita ambil ajaran-ajaran yang ada, kitab-kitab yang ada, yang dikatakan kitab suci yang mana. Baru kalau sesuai dengan apa yang menjadi akal yang menelusuri kebenaran tadi mengarahkan, maka itulah ajaran yang benar sesuai dengan akal. Tetapi kalau ketika ada akal menuhankan sesuatu yang tidak tunggal, sesuatu yang diciptakan, diperanakkan, dilahirkan, ini tidak masuk pada fitrah akal manusia, Pak Christian. Sehingga ketika bicara keberadaan tadi, ya mutlak adanya bahwa Tuhan itu harus ada sebelum semua ini ada. Bukan abad 7, bukan abad 1, bukan abad 13 sebelum Masehi, abad ketiga, abad kemanapun sudah gitu. Kemudian klaim-klaim bahwa Yahudi dan Nasrani itu ngeklaim bahwa Ibrahim itu adalah Nasrani. Yahudi ngeklaim Ibrahim adalah Yahudi, padahal tidak gitu loh. Ya itulah gitu loh. Ya makanya semua kan bisa dibuktikan dengan akal Bang Christian. Makanya akal itu dipakai supaya kita bisa fair menilai sesuatu, menilai premis dengan akal yang jernih. Lanjut. Jadi begini Bang ya. Bagaimana mungkin mereka punya? Oke, thank you. Terima kasih. Saya tidak salah untuk dinaikkan. Oke, saya terima kasih. Ada pertanyaan bagus by ateis. Ucil, you mengajukan pertanyaan seorang ateis. Saya gagal mendapat pencerahan dari pastor sampai pendeta sampai Paulus kalau perlu. Coba buktikan eksistensi you punya Tuhan. Ketika saya katakan you punya Tuhan berkelamin, keluar dari kelamin. Eksistensinya sejak kapan? You kurung punya Tuhan ada di surga. Tuhanmu terkurung oleh ruang dan waktu dari jarak jeda dalam abad by abad, centurion. Itu tadi ada you Kristen bilang Islam Tuhannya eksistensinya sejak abad 7. You Christian ada abad 1. Sejarah membuktikan. Oke, sekarang sejarah by story. Oke, buktikan eksistensi you punya Tuhan. Buktinya mana itu harta warisan Yesus sebagai Tuhan atau manusia. Pakunya mana? Celana dalamnya mana? Kain kafannya mana? Di mana kuburannya pernah dia ada itu mayat Yesus? Pertanyaan konyol. Ateis. Bang Evan Dikus. Kenapa konyol? Eman Dikus ini dari agama apa? Alhamdulillah, Muslim. Oh, Muslim. Oke. Nah, answer. Jawab. Buktikan you punya Tuhan eksistensi di mana sekarang? Tunjukkan. Gambarkan. Hadirkan sekarang. Oke, baik, Abang Christian.
Ya, gimana? Gimana? Sekarang hadirkan you punya Tuhan. Ucil, you dua orang Kristen tentang eksistensi you Tuhan. Bentar ya, saya dulu. Cara kami menunjukkan eksistensi Tuhan kami Abang Christian tidak bisa diatur, diukur oleh permintaanmu. Ini harus digarisbawahi ya. Tadi Anda membuat satu framing harus begini, mana celana dalamnya, mana itu Anda mengatur gitu ya. Supaya Anda sudah mengatur by time. Karena hadirnya Tuhan berdasarkan abad, waktu, tempat. Ketika saya tanya semua Kristen yang menjawab Tuhanmu ada di mana? Adalah Tuhan Allah Israel yang turun ke dunia. No Allah. Kapan kamu mempunyai Allah? Siapa Allah? Siapa nama Tuhan you? Elohim yang turun ke dunia jadi manusia dalam wujud Yesus. Dan Jadi Tuhan kamu bernama siapa? Kita sekarang eksistensi Tuhan by etimologi, historical, ontologi, or by what? Historical ya, historical. Oke, historicalnya sekarang by historical ada bukti eksistensi you punya Tuhan ada di mana, jejaknya mana, warisannya apa? Kami Historik. Historinya. Yep. Itu terjadi di Kapan? Di kota Bethlehem. Kapan? 2025 tahun yang lalu. Ya. Di mana saya menemukan data itu? Data itu tertulis di dalam Alkitab kami. Ya. Alkitab? What is Alkitab? Nggak mau percaya Alkitab jangan tanya. Kamu You punya Bible, what is Bible, Biblos? Sejak kapan you punya Alkitab? Ya, sejak Alkitab itu ada. Dan Sejak ada kapan? Sejak Abad 7? Bukan. Ya. Terus Alkitab macam apa you punya? Ya, macam yang ada sekarang ini. Mengada ada sekarang ini. Baik Dutch, baik Belanda, Portugis, Spanyol, Spain, Spanyol, Spanyolong. What is Alkitab? Spanyolong gimana sih bro? Kok kalian nyebar fitnah begitu? Di mana ada sebutan Alkitab untuk Kristen? Selain di Indonesia. Begini ya. Begini. Sekarang kita balik by fokus you by historical. Bang siapa Bang Christian ya, biar saya sama abang ini ya. Ya, saya ngomong kau diam. Kau ngomong saya diam. Sepakat? Ya, ini siapa itu? By historical you failure, gagal you buktikan punya Tuhan eksistensinya ada sejak kapan, di mana. Sekarang Ucil. Buktikan you punya Tuhan eksistensi Tuhanmu by what? Bang Christian diam dulu. Nanti akan saya tanya kepada saudara Muslim. Sama. Bang Christian diam dulu ya. Oke, Ucil jawab. Oke, diam. Ya, sekarang kau ngomong duluan apa saya yang ngomong duluan? Saya sudah omong tadi, saya cuma bertanya. Kamu bertanya, jawabannya sudah diberikan jawaban. Sekarang saya butuh kepastian eksistensi Tuhan kamu by time, by historical, ontology or what? Kamu tadi mengklaim berdasarkan tahun, abad. Sekarang buktikan eksistensinya abad berapa you punya Tuhan. Oke, ya, baik. Saya jawab, kamu diam. Dan setelah itu kamu buktikan bahwa Tuhanmu itu bereksistensi juga, ya. Ini jawab pertanyaan ateis. Sama akan saya ajukan pada Islam. Oke, diam. Kau diam, ya. Kau diam dulu, ya. Aku jelasin, ya. Menurut di dalam Bible, ya, menurut di dalam Bible, dan bukan di dalam Bible saja, tetapi sejarah-sejarah yang Bible pasal berapa? Artikel berapa? Oke. Buka ayatnya itu Bang, biar kita tunjukkan. Mana? Ya, di mana Tuhan mengatakan bahwa Dia itu ada sebelum dunia ada, di mana Abraham Bible pasal berapa? Ada. Artikel apa? Ya. Bang, saya di sini pakai HP-nya satu, nggak bisa buka data itu. Bullshit. Bang Christian. Jadi kamu akan mengklaim bahwa Tuhanmu ada karena Dialah Alpha Omega. Kamu kurung Tuhan you eksistensinya berdasarkan ada dan berakhir. Oke. Tuhanmu ada karena dalam waktu. Kamu kurung Tuhanmu dalam waktu. Nanti akan kamu kurung tempatnya di surga. Oke? Oke, baik.
Ya, abang siapa ini Dianus ya. Kau itu harus tahu, kau itu harus dengar ya. Kau jangan kemana-mana, kau itu dengar ya. Dia mengatakan bahwa Bapak permuliakanlah aku sebelum dunia ini ada, aku telah ada ya. Dan dia mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum dunia ada, dia sudah ada ya. Yang ada Yesus atau bapaknya? Kita TikTok. Oke. Jangan kau kemana-mana dulu ya. Oke, aku menggunakan human written doc logic. Tertulis bila ya akan bla bla bla, bila tidak bla bla bla, end stop. Ya, halo. Bisa jawab tidak? Buktikan. Diam dulu ya. Jangan pakai bahasa Inggris. Kalau you pakai bahasa Inggris, ayo kita speak English ya. Tapi di sini pakai bahasa Inggris. Oke, pakai bahasa coba kita coba JavaScript, oke? Dengar dulu. Once right, one for all, oke? Deal? You kue bisa bahasa Jawa? Bang, di sini kita itu berbahasa Indonesia biar penonton dengar ya, penonton bisa mengerti, oke ya. Tadi kau bertanya bahwa eksistensi Tuhan saya itu adalah jelas-jelas perkataan Tuhan Yesus ya, dan bukan 1-2 dalil tetapi banyak dalil Why you say Jesus? God. Bahwa sebelum dunia ada, aku ada ya, dan sebelum ada sejak kapan? Ada, di mana? Tahun berapa? Ya. Eksistensinya tahun berapa? Di mana? Bukan tahun lagi. Ya, oleh siapa yang mengatakan? Bukan tahun lagi, tetapi sebelum dunia ada dia. Kenapa kamu tahu? Tahu dari siapa? Iya. Ya buka aja di dalam Bible. Ya, itu sendiri. Bible tahun berapa? Ya. Oke. Itu Bible yang menulis siapa? Oke, berarti kamu tidak percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada umat manusia. Bagaimana saya percaya? Ya. Berarti kau tidak ada modal percaya, harus ada. Harus eksistensi itu harus ada, nyata, real. Tadi barusan Anda udah mengakui bahwa Anda Muslim. Tadi Anda mengakui Anda Muslim. Saya mengacu pertanyaan seorang ateis. Ini kamu mencoba bergaya ateis. Ini pertanyaan seorang ateis. Bagaimana seorang Kristen bisa menjawab? Bagaimana mungkin? Kau bukan ateis, kau bertanya begitu. Gimana juga otak kau? Nanti akan dijawab saudara-saudara Muslim. Bagaimana pertanyaan ateis ini akan dijawab? Kamu coba buktikan dulu dengan kesombonganmu. Mana eksistensi Tuhan you? Macam apa kamu punya Tuhan? Aku udah tunjukkan ya, aku udah mengatakan ya. Tunjukkan mana buktinya? Ya, bukan abad lagi. Tuhanmu itu seperti apa? Macam apa? Gambarkan, uraikan, tunjukkan mana Tuhan you punya. Kayak apa? Di mana? Ya, di sini ya tidak ada HP atau kitab di sini, tapi saya udah tahu, udah hafal ayatnya. Berarti ya. Tidak ada HP, tidak ada Tuhan. Tuhanmu ada di HP. Dengar dulu, tadi kau mengatakan bahwa kamu itu dapat dalil dari mana? Saya bilang itu dapat dari kitab-kitab yang diturunkan. Terus kau bilang saya tidak percaya kitab-kitab, ya. Sedangkan kau tadi mengakui bahwa kamu itu mana kitabnya tidak kau sebutkan? Ya, gitu. Tulisan siapa? Pasal berapa? Artikel berapa? Iya. Dan kamu mengelak. Saya cuma single device. Tidak ada kitab atau HP yang 2 di sini. Kalau saya kembalikan aplikasi TikTok, otomatis saya terjeda, bisa-bisa saya keluar. Oke, Pelogik, no data, no dalil, oke? Sekarang Pelogik, kalau begitu. Tapi kalau no data, no dalil, sekarang Pelogik. Ya, kau itu tidak bisa memegang orang. Oke, kalau tidak bisa, terus bagaimana kamu bisa menunjukkan eksistensi Tuhan kamu punya? Kan aku tidak bisa menjawab, ya. Semua orang saya ingin lihat seperti apa kamu punya Tuhan. Ya, data itu ada, Mas bro, ada, ya. Semua umat itu udah hafal. Waalaikumsalam. Ada seperti apa? Di mana? Ada mengada-ngada. What is the meaning of ada? Apa arti kata ada itu? Ya, ada artinya benar. Kamu tahu artinya wujud. Jadi gini, bro, ya. Jadi begini. Kau tadi bertanya bahwa saya tunjukkan. Kalau begini, Dan mana?
Sekarang saya Mana eksistensi Tuhan kamu punya? Seperti apa Tuhan? Macam apa Tuhan? Itu Tunjukkan. dan bahkan kau juga bilang bahwa itu kamu itu ateis, sedangkan tadi kau mengatakan kamu itu adalah Kan begitu, Ucil. Kau nggak paham maksudnya Bapak ini. Dia bertanya dalam posisi ateis. Nanti pertanyaan yang sama akan ditanyakan juga kepada teman Muslim. Bapak ini sudah jelas mengatakan Muslim. Kau paham nggak? Karena kau mengatakan eksistensi, makanya Bapak ini nanya. Kau nggak paham? Ini kebiasaan setan. Who's talking about? That's Kenapa kamu selalu who's talking about? Siapa yang selalu bicara? Kamu hanya selalu memandang siapa bicara, bukan apa yang dibicarakan. Ini pertanyaan, pembicaraan yang akan saya ajukan pada Muslim juga. Saya bodoh, tolong, goblok. Saya ingin bertanya. Bang, dia nggak paham bahasa Indonesia. Oke, di Tuhanmu koyo apa? Tunjukkan. Iso ditemok, ditelok. Iso ditemek, mek. Dengar dulu ya. Kau tadi ya udah bertanya ya, saya menjawab ya. Data ya itu udah jelas tertulis di dalam kitab kami bahwa dia mengatakan aku ada sebelum dunia ada. Ya, bukan abad. Tadi kau mengatakan abad keberapa? Ini bukan kalau bicara memang abad ada lagi. sebelum ada ya. Di mana? Kau tadi mengatakan bahwa abad-abad. Ini bukan mengenai abad lagi, tapi sebelum dunia ada dia sudah ada. Sejak ada itu Jadi kapan? kamu itu harus paham di situ, bukan kau bertanya tentang abad. Abad itu kapan? Lah kamu sudah mengapa? Kamu yang sudah mengatakan Tuhannya Islam sejak abad 7. Kamu mengklaim Tuhan you ada sebelum benar. ada. Adanya di mana? Mengatakan ada namanya siapa? Emang kau mau menolak fakta abad ke-7 itu? Lah Kau mau faktanya menolak? sekarang nama Tuhan kamu siapa? Enggak. Di Kau mana? mau menolak Kapan? fakta itu? Seperti apa? Ya, kau mau menolak fakta itu? Lah ini kamu logik. tidak menerima fakta lagi kau ini. Faktanya mana? Warisan Tuhanmu seperti apa? Contoh Ya, oke. hasil Tuhanmu kayak apa? Ciptaan Tuhanmu seperti mana? Mana ciptaan Tuhan you? Siapa nama Tuhan kamu? Ya, kamu itu kemana-mana ya. Kau mau menolak fakta. Saya tunjukkan data, kau bilang bukan data. Kita berbicara Mana tentang saya bisa menerima sesuatu yang tidak logik? tidak logik. Gimana? Itulah pemikiran kau. Kita Tidak kaji logik. datanya, Bang Eman, kita kaji datanya. Nggak apa-apa. Dia pakai data di dalam Yohanes 8 nomor 58. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada, benar ya? Nah, bukan itu. Ayat berapa itu aku udah lupa. Bapak permulaan Kawan, bacakan. ada. Sebelum dunia ada dia sudah ada. Sebelum ada dia ada, namanya siapa? Sebelum dunia Itu ada Yohanes dia sudah 17 ada. itu nomor Ya. 3. Kau paham nggak? Gimana ini? Namanya siapa kalau ada? Kalau tidak ada nama, Tuhan nama macam apa? Nah, Yohanes itulah 17 ya. Tetapi Tapi dia dibantah mengaku oleh sebelum Yohanes dunia ada 1 dia ada nomor nggak? 14. Kau jawab dulu. Sebelum dia mengatakan bahwa sebelum dunia ada dia ada. Oke, nggak? Bang Kau Suma, jawab, saya jujur. I know Jujur, kau dulu. you Jujur, well. kau dulu. Kau No, jujur dulu. you know how to Kau jujur introduce. dulu. Aku tahu Ya, paham kau jujur bagaimana dulu. saya dapat ilmu dari Bang Suma tentang Coba kata ada, wujud. Saya mendapat ilmu dari para apologet Islam. Coba kau jujur Tapi dulu. apologet Kau Islam jujur dulu. nonsense. Nomor 5 itu ya. Ya. Sebelum Iya, dunia iya. dia Sebab udah itu ya ada. Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan Iya. kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Tapi itu Ya, dibantah Yohanes 1 nomor 14. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Yohanes iya, coba dibaca Yohanes 1 14 itu. Oke. Kau punya Bible nggak di situ, Ucil? Nggak Salahnya ada. apa? Saya di sini HP-nya cuma satu. Oh, alah. You know, Ucil. Ini pernah saya Bahkan tanyakan pada Izin tahta Bang Eman ya, tentang Bang Eman izin ya, biar saya Ada. bacakan dulu ya. Oke, Firman thank itu you. telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, menuju kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan yang diberikan. Jadi Yesus itu hanya orang penyembah setan yang mengatakan Yesus itu pencipta langit dan bumi. Jadi gini ya saudara, mohon izin semua ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai data yang berbicara mengenai eksistensi pencipta langit dan bumi, kita sebagai manusia nih, manusia yang memiliki intelijensi, pengetahuan,
Ya, kita bukan kera, kita ini manusia. Maka ketika kita berbicara mengenai eksistensi Tuhan pencipta langit dan bumi, banyak hal yang perlu kita ungkap di situ. Berbicara mengenai eksistensi. Kenapa? Yesus tidak eksis sampai hari ini. Yesus anak Maria itu tidak eksis sampai hari ini. Tapi ketika berbicara mengenai Tuhan, ada dalil fitrah yang menjadi dasar pijakan umat Islam terkait dengan eksistensi Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Tidak merujuk kepada pernyataan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nanti ada di abad ke-7. Dengan demikian berarti Tuhannya juga nanti ada setelah ibunya ngeden. Setelah ibunya ngeden keluar dari rahim, baru Tuhan mereka kemudian ada. Nah, kalau itu diingkari, oh tidak, Tuhan kami ada sebelum Abraham ada, berarti Anda lari kepada hal-hal yang bersifat gaib. Karena Yesus belum ada pada zaman itu. Yang dimaksud Yesus ada sebelum Abraham ada, itu adalah Tuhannya. Kenapa demikian? Karena Yesus itu mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, dia datang, Yohanes 8 nomor 42, dia mengatakan bahwa dia datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendak dia sendiri, melainkan kehendak Bapa. Bapa ini yang ada sebelum segala sesuatunya ada. Yesus ada setelah ibunya Maria ngeden. Jadi secara fitrah kita itu lebih kena ke Islam. Al-Quran mengatakan wa is ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Nah, ini baru Tuhan. Sebelum kita lahir di atas muka bumi ini, Yesus itu sudah bersaksi di alam ruh bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Qalu bala syahidna. Di alam roh kita semua sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah pencipta langit dan bumi. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Kemuliaanku yang ada di kehadiratmu sebelum dunia itu ada. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang ada sebelum alam semesta beserta isinya dicipta. Segala sesuatu yang kemudian terikat oleh ruang dan waktu itu bukan pencipta tapi ciptaan. Yesus berada di dimensi itu. Berarti Yesus itu adalah ciptaan dan dia bukan Tuhan. Jadi Tuhan yang betul adalah Tuhan yang dipersaksikan oleh ciptaannya sendiri yang berakal. Orang yang berakal akan mempersaksikan Tuhan itu ada sebelum mereka dicipta di atas muka bumi ini. Inilah yang diterangkan Al-Quranul Karim surah Al-A'raf ayat 172. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang belakang atau tulang sulbi atau dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh-roh mereka seraya berfirman, wahai makhluk roh, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu bi rabbikum. Di alam ruh kemudian kita menjawab, kita yang menjawab nih di alam ruh, berarti kita ada sebelum dunia ada. Kita nih di alam ruh menjawab apa? Qalu bala syahidna. Kami makhluk rohmu bersaksi bahwa kamu itu adalah Tuhan kami. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Demikian aku mempersaksikan, meminta kamu bersaksi tentang aku, kata Allah. Yang demikian itu aku minta kau di alam roh mempersaksikan kepadaku bahwa aku adalah Tuhanmu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Jadi ceritanya di alam roh Allah sudah bertanya kepada kita, wahai manusia anak keturunan Adam, sebelum aku turunkan engkau di bumi, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Di alam roh kita semuanya bersaksi, ya Tuhanku, engkau adalah Allah pencipta alam semesta termasuk kami. Kata Allah apa? Oke, baik, baguslah kalau kau mempersaksikan itu. Kenapa ini aku lakukan terhadapmu? Karena aku tahu
Ketika engkau turun ke bumi, aku bungkus engkau dengan keinginan, maka keinginanmu semakin hari semakin akan membuat engkau jauh daripada aku. Engkau melupakan kesaksianmu di alam roh. Begitu engkau masuk ke bumi, aku bungkus engkau daging, dagingmu akan menari engkau melakukan hal-hal yang menjauhkan dirimu dariku. Rohmu yang tadinya makhluk suci, begitu aku bungkus dengan syahwat, aku bungkus dengan keinginan lambung, keinginan mata, keinginan mulut, keinginan telinga dan seterusnya, maka engkau akan sedikit demi sedikit akan mengatakan, aku bukan Tuhanmu. Tuhanmu adalah si fulan. Tuhanmu yang benar adalah makhluk. Tuhanmu yang betul adalah setan. Tuhanmu yang betul adalah manusia dan seterusnya. Kau akan melupakan itu. Maka aku mempersaksikan engkau di hadapanku pada alam roh agar engkau tahu bahwa aku adalah Tuhanmu. Aku turunkan engkau ke bumi. Aku utus para nabi untuk membimbingmu. Aku utus kitab suci untuk mengarahkanmu. Tapi ketika engkau lupa akan keadaanmu, engkau akan jauh daripadaku. Maka Allah mengatakan, inna kunna an haza ghafilin. Aku lakukan ini agar kelak ketika aku menyiksamu, kamu tidak berkata, kenapa dulu kamu tidak pernah mempersaksikan kalau dirimu adalah Tuhan. Aku enggak mau itu. Maka aku mempersaksikan engkau sebelum aku bungkus engkau dengan biologis. Kapan engkau sadar? Pada saat makhluk-makhluk yang kemudian menggunakan jubah hitam sudah mendatangi engkau di detik engkau dijemput. Engkau akan didatangi utusanku. Dia akan datang mencabut engkau dari kepalamu dengan sangat-sangat kencang, dengan sangat tarikan yang sangat kencang dan sangat menyakitkan. Saat itulah engkau akan tersadar betapa dunia telah membutakan matamu sehingga engkau lupa ketika engkau mengatakan bala syahidana, bala syahidana, bala syahidana. Engkau akan lupa dan nanti engkau ingat ketika kemudian orang-orang yang mengantarkanmu dari kubur meninggalkan batu nisanmu. Kau kembali ke alam roh, baru engkau sadar, ya Tuhanku, betapa aku lalai ketika aku di dunia. Aku melupakan engkau. Ternyata aku kembali ke alam roh. Apa kata Allah? Ini masa penyesalan. Masa di mana engkau